Gembira, nggak tahu bagaimana cara mereka bergembira hewan itu. Yang jelas mereka itu menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Mu'linatan bi kamalil bisarah, memperlihatkan kesempurnaan kebahagiaan. Coba jenengan bayangkan, misalkan orang bahagia itu seperti apa. Tidak susah ya, menggambarkan orang bahagia menurut saya tidak susah. Misalkan jenengan habis dapat kabar gembira, kabar yang menyenangkan, tentu hati jenengan semua gembira. Lah ini jangankan kita manusia, itu dabah, hewan-hewan. Kok sampai dari kita, kok sampai dari manusia mendengar lahirnya Nabi Muhammad SAW kok nggak bahagia? Ini masalah. Ini masalah pada orang tersebut. Wong hewan saja bahagia, hewan aja senang menampakkan kebahagiaannya. Mu'linatan bi kamalil bisyarah. Itu ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan juga dalam Maulid tadi dijelaskan banyak kejadian-kejadian yang ajaib, yang ajib, yang mengherankan. Diriwayatkan oleh Asy-Syafa, Sayyidah As-Safa, ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, karena Sayyidah Safa ini adalah yang menolong Sayyidah Aminah ketika mau lahiran. Kayak saiki apa? Bidan ya. Yang menolong ketika Sayyidah Aminah lahiran, menyaksikan langsung kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari beliau, kemudian disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, waktu kelahiran Nabi Muhammad itu dari ujung timur sampai ujung barat ada cahaya yang cemplorot ya, cemplorot sampai itu diriwayatkan hatta nadartu ila ba'di kusurir rum, sampai Sayyidah Safa ini melihat gedung-gedung pencakar langitnya Kaisar atau gedung-gedungnya orang Romawi, sampai kelihatan saking terangnya dari ujung timur sampai barat. Padahal waktu itu tentu gedung-gedung belum setinggi sekarang, tapi memang sudah tinggi-tinggi dan kekuasaannya luas sampai Jazirah Arab. Hatta nadartu ila ba'di kusurir rum, saking terangi dari ujung timur sampai ujung barat. Makanya ketika Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, Sayyidah Syafa ini termasuk orang yang pertama masuk Islam, karena sudah menyaksikan sejak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu min awwalin nasi Islam. Itu riwayat dari Sayyidah Syafa, ibunya sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itu adalah kisah-kisah atau keistimewaan ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, kita kumpul seperti ini, kita duduk seperti ini. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupkan hati kita. Dalam rangka menghidupkan hati kita. Barangkali kita lupa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita lupa dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulullah ini dimanapun kapanpun jangan sampai hati kita lupa. Selalu kita ingat, walaupun tidak di mulut, di hati harus kita ingat. Ya barangkali hati kita ada yang lupa. Menghidupkan hati kita untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, majelis taklim, majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya tentu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis panjang sekali, karena ini diriwayatkan oleh
Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Shahihain, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Allah itu yang kurang lebih isinya ya. Allah itu punya malaikat yang tugasnya keliling tiap malam itu. Allah punya malaikat yang tugasnya keliling di jalan-jalan. Orang kok sampean naik malam keliling juga? Keliling, tapi dalam rangka membaca maulid. Begitu juga Allah itu punya malaikat yang tugasnya keliling di jalan-jalan. Nyari apa? Nyari majelis-majelis taklim, nyari majelis-majelis zikir. Kemudian ketika malaikat itu datang ke majelis-majelis, ngomong kepada kita semua, menyampaikan kepada kita semua, halumma ila hajatikum, ayo apa hajat kalian, apa yang anda inginkan, minta kepada kita semua, menyuruh kepada kita semua. Kemudian setelah majelis ini selesai, majelis zikir dimanapun itu selesai, malaikat ini kembali ke sama'id dunya, kembali naik. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana kamu? Aku dari bumi, dari mendatangi hamba-hambamu yang sedang zikir kepadamu. Kemudian apa yang mereka baca? Mereka baca tahlil, mereka baca tasbih, membaca zikir-zikir. Kemudian apakah mereka melihatku? Tidak. Kalau melihatmu, mereka akan lebih giat lagi, akan lebih sregep lagi, akan lebih rajin lagi untuk selalu zikir kepadamu ya Allah. Apakah kemudian apa yang mereka minta? Yang diminta itu adalah surga. Yang diminta adalah surga. Apakah mereka melihat surga? Tidak. Kita belum pernah melihat surga. Kok minta surga? Seandainya mereka melihat, mereka akan lebih lagi minta surga itu. Kemudian apa yang mereka takuti? Yang mereka takuti adalah neraka. Kemudian apakah mereka melihat neraka? Tidak. Kalau seandainya mereka melihat, mereka semakin takut, mereka akan berlindung kepadamu ya Allah. Itu adalah malaikat punya tugas, Allah menugaskan malaikat untuk keliling-keliling setiap malam, mencari majelis zikir, mencari majelis yang di situ mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjawab, ya udah mereka saya ampuni semua. Kemudian sebagian dari malaikat ada yang komplain, tetapi di antara mereka itu ada pendosa loh, mereka itu hanya mampir saja ke majelis itu ya Allah. Kemudian dijawab oleh Allah, la yushqa jalisuhum, mereka yang berkumpul siapapun itu, mereka tidak akan celaka, mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ghafartu lahum katanya. Jadi dengan niat apapun, tentu kita menata niat kita ya yang lebih baik. Tetapi kalau kita pahami dalam hadis ini itu diriwayatkan, disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika mensyarai, menjelaskan Rotib Al-Haddad. Jadi Rotib yang setiap hari jenengan baca itu disyarai, dijelaskan dalil-dalilnya oleh cicitnya. Keempat itu apa cicit namanya ya? Keempat itu cicitnya, dijelaskan ini loh dalilnya, ini dalilnya, oleh cicit beliau sendiri, namanya Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi radhiyallahu anhum. Jadi kitab itu menjelaskan rotib mbahnya, dijelaskan dalil-dalilnya. Jadi nggak asal. Jadi semua yang ditulis oleh beliau, yang disusun oleh beliau itu semuanya ada dalilnya. Di antaranya adalah hadis dari hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari tentang, makanya kita setiap hari makanya dalam rotib itu ada Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu adalah berdalil kita semua berlindung kepada Allah, kita semua mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, minta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua berlindung dari nerakanya Allah dan bendu
atau laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita, duduk kita di sini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dakwah kita semakin berkibar, dakwah kita semakin besar, dan tentu kita itu dalam rangka apa tadi? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.